HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi ini HIV ini menyerang sistem kekebalan pada tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan suatu infeksi. HIV ini kalau didiamkan berkelanjutan menjadi AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi kumpulan dari gejala yang menurunkan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virusnya HIV. HIV sampai sekarang belum ada obatnya. Obatnya hanya sifatnya adalah menghambat perkembangan virusnya HIV. HIV ini sering banyak terjadi tidak kalangan usia remaja, ibu rumah tangga juga ada, pegawai kantor, mahasiswa, bahkan anak-anak atau balita bisa terkena HIV. Penularannya bisa melalui hubungan intim yang tidak aman, yang sering gonta-ganti dengan pasangan, ataupun dia melakukan hubungan intim tetapi tidak menggunakan kondom atau pengaman. Kalau enggak, mungkin bisa juga oleh karena transfusi darahnya tercemar, bisa menyebabkan. Yang paling sering adalah pemakaian jarum suntik, digunakan secara terus-menerus pada individu atau pada seseorang, digunakan ke orang yang lain. Contoh pada kasus-kasus narkoba, ini paling sering terjadi HIV kalau kita teliti lebih jauh. Bisa juga penularannya medianya melalui ibu ke bayinya. Nah, untuk ini ibu yang sudah mengandung perlu dilihat persalinannya, selama persalinan atau selama dia mengandung. Ini dilihat atau dipantau. Gejala HIV/AIDS itu ada dua, gejala yang utama dan gejala yang minor. Kalau gejala yang utama, demam yang berkepanjangan, hampir lamanya lebih dari 3 bulan. Demamnya hanya ngelemeng aja tetapi tidak dirasakan oleh pasien. Kemudian ada diare yang kronis. Diare yang kronis ini diarenya lebih dari 1 bulan. Jadi dia diare tanpa sebab apapun, tanpa pengobatan apapun, dia diare lagi. Makan sambal, dia diare lagi. Sembuh, diare lagi selama 1 bulan. Dampaknya terakhir yaitu berat badannya turun drastis, turun 10% dari berat badan semula selama 3 bulan. Itu gejala utama. Kemudian gejala tambahan atau gejala minor yang mungkin ada batuk kronis, susah, orangnya batuk kronis, hampir sama dengan flu-like syndrome. Tetapi batuk kronisnya ini juga lama, 1 bulan, sembuh 1 hari, besok lagi dia batuk pilek lagi, sembuh lagi, batuk pilek lagi. Kemudian oleh karena infeksi jamur pada rongga mulut Candida albicans. Jadi rongga mulutnya ini ada jamurnya, ada warnanya putih-putih. Itu khasnya orang sakit HIV. Pembengkakan kelenjar bening yang menetap di seluruh tubuh, bisa di leher, bisa di ketiak. Dan munculnya herpes zoster yang berulang. Jadi herpes sembuh, kemudian muncul lagi herpes sembuh. Nah, yang terakhir adalah munculnya bercak-bercak kemerahan di seluruh tubuh, merah-merah, ruam, merah-merah, wah, kayak gatal semacam itu. Jadi bisa dilihat gejalanya ada 2 utama dan ada beberapa poin, ada beberapa fase. Fase yang pertama di mana umur infeksinya dia sudah terjangkit tetapi belum terdeteksi di dalam darah, belum terlihat gejala fisiknya. Jadi orangnya masih cakep, masih cantik, masih seger badannya, namun sudah menularkan HIV. Kemudian kalau fase kedua, ya sudah terjangkit lama infeksinya, infeksi HIV-nya, tetapi sudah terdeteksi di dalam darah. Oh, saya HIV sudah terdeteksi.
tetapi gejalanya fisiknya tidak ada, tidak lemas, tidak diare, tetapi dia sudah HIV. Dan ini pun juga bisa menularkan. Fase yang ketiga, sudah terjangkit lama sekali, tapi sudah terlihat gejala sakitnya. Tadi ada jamur Candida albicans. Kemudian ada batuk kronis yang hilang timbul sembuh mulai lagi. Ada herpes zoster yang berulang. Mungkin ada diare yang tanpa dia sadari. Berat badannya turun drastis tanpa dia sadari. Oh, saya kok tambah kurus. Tuh. Ini. Tetapi fase yang ini belum bisa dikatakan AIDS. Jadi dia masih HIV. Nah, yang terakhir adalah fasenya fase AIDS, di mana umur infeksinya tergantung daya imun daripada penderita tersendiri. Di fase AIDS ini dia akan muncul infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik, infeksi yang melekat pada pasien HIV. Apa saja itu? Seperti ada TBC, kemudian ada herpes zoster, bisa bilang, dan yang lain-lainnya. Jadi dia orang sakit HIV itu atau AIDS itu dia daya tahan tubuhnya akan lemah. Akhirnya tetangganya sakit apa akan hinggap ke tempat itu. Tapi yang paling sering adalah yang melekat adalah TBC. Semua orang rentan. Saya, Anda rentan. Apabila kita punya perilaku yang tidak baik, perilaku yang seks bebas, perilaku yang memakai jarum suntik, perilaku yang mungkin dia senang pakai tato, tapi yang nggak ngerti keabsahan jarumnya ini steril atau tidak. Kita bisa melaksanakan tes HIV. Kalau dulu tes HIV sangat banyak sekali yang tidak mau. Sekarang sifatnya adalah sukarela. Apabila dia punya faktor risiko, sering gonta-ganti pasangan, ya punya keyakinan saya harus cek, harus periksa. Kenapa? Karena kita berbuat sekarang, kenanya bisa 5 atau 10 tahun besok. Ini yang berbeda. Jadi nggak bisa langsung kena. Oh, saya melakukan hubungan dengan tidak aman dengan pasangan yang tidak pasangan yang resmi atau sering gonta-ganti pasangan. Saat ini tidak akan kena. 5 atau 10 tahun kemudian mungkin dia bisa terkena. Apalagi ada fasenya, fase jendela, fase di mana dia terdeteksi dan fase di mana dia tidak terdeteksi. Meliputi A, B, C, D, E. Abstain, menahan supaya tidak melaksanakan hubungan yang tidak aman. Kemudian be faithful, selalu dengan pasangan yang setia. Kemudian kalaupun terpaksa, ya mudah-mudahan tidak, dengan menggunakan kondom atau pengaman C. Kemudian dikatakan no drugs, no injection. Nah, ini hindari jarum suntik yang tidak steril atau tidak aman. Yang terakhir adalah E. E itu adalah edukasi. Edukasinya yang penting untuk menyelamatkan generasi penerus kita. Edukasi. Yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang penting. Demikian, salam sehat selalu.